идет бой на наших исторических рубежах за наших людей. Его ведут такие же мужественные бойцы, которые здесь стоят сейчас, рядом с нами. Они сражаются героически, мужественно, храбро. Мы гордимся ими, гордимся, и в их честь трижды ура! 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 Siapa yang menyangka kalau sosok Vladimir Putin yang sekarang menjadi presiden Rusia adalah tokoh yang awalnya tidak terkenal di negerinya sendiri. Karir Putin yang berawal dari intelijen Uni Soviet membuat ia sedikit terlambat memulai kiprah politiknya. Namun setelah menjadi pemimpin tertinggi Rusia, Putin benar-benar mengembalikan supremasi negaranya. Ia tidak takut melibas lawan-lawannya demi mewujudkan kepentingan Rusia di atas segalanya. Putin berani menumpas para oligarki yang tidak mau menurut pada kekuasaannya. Sebagai mantan agen rahasia yang berdarah dingin, Putin juga ditakuti oleh musuh-musuh Rusia. Uni Eropa dan Amerika Serikat selalu menyalakan kewaspadaan mereka terhadap gerak-gerik Putin. Barat sudah mencoba berbagai cara untuk menjatuhkan citra Putin di Rusia, tetapi selalu berujung pada kegagalan. Bahkan skandal file Epstein juga sempat menyebut nama Putin di dalamnya. Mengapa Vladimir Putin sangat sulit diruntuhkan oleh propaganda Barat? Bagaimana ia bisa menjaga kekuasaannya terus berdiri kokoh meski menghadapi berbagai tekanan dan upaya intervensi? Kami akan membahasnya lebih dalam di video ini. Mantan agen rahasia berdarah dingin. Sebelum Vladimir Putin dikenal sebagai presiden Rusia yang punya wibawa tinggi dan karismatik, banyak orang awam belum mengetahui kalau sosok 73 tahun ini dulunya adalah agen rahasia. Putin dulu pernah bekerja untuk KGB, Badan Intelijen Rahasia Uni Soviet. Sampai sekarang, Putin bahkan masih menunjukkan sisa-sisa warisan KGB yang sering disorot publik. Salah satunya cara berjalannya yang aneh dan terbilang unik. Beberapa video menampilkan rekaman Putin berjalan dengan tangan kanannya diam di sisi tubuhnya, sementara tangan kirinya berayun selaras dengan kaki. Gaya jalan Putin ini pernah dikaji oleh para pakar syaraf Eropa sejak 2015. Lewat sebuah jurnal ilmiah berjudul Gunslinger's Gait, A New Cause of Unilaterally Reduced Arm Swing. Jika diterjemahkan menjadi gaya berjalan gunslinger, penyebab baru berkurangnya ayunan lengan secara unilateral. Dari penelitian inilah kemudian cara jalan Putin dijuluki Gunslinger's Gait. Sebelum Putin menjadi agen KGB, ia sudah tumbuh di lingkungan penyintas perang. Putin lahir di era pasca Perang Dunia Kedua di kota Leningrad, sekarang disebut Saint Petersburg, pada 7 Oktober 1952. Ibunya seorang buruh pabrik, sementara ayahnya adalah veteran perang. Dari lingkungan inilah, Putin kecil tumbuh di tengah-tengah keluarga yang dekat dengan politik dan sirkel militer Perang Dunia II. Kakeknya disebut pernah bekerja sebagai koki pribadi Vladimir Lenin, sosok yang memimpin revolusi Bolshevik 1917. Ayah Putin juga disebut pernah menjadi awak kapal selam yang dipindah tugaskan ke NKVD atau polisi rahasia Soviet. Karena tumbuh di lingkungan penyintas perang, Putin punya obsesi menjadi agen intelijen. Bahkan sejak kecil impian Putin cuma satu, yakni menjadi agen KGB. Kalau anak kecil pada umumnya punya cita-cita menjadi pilot, dokter, atau astronot, Putin memilih jalan yang anti-mainstream. Bahkan sebelum saya lulus SMA, saya sudah ingin bekerja di intelijen. Itu sudah jadi mimpi saya. Meski saya juga punya cita-cita seperti terbang ke Mars misalnya, atau ambisi saya lainnya menjadi pelaut. Dan ada satu ketika saya ingin jadi pilot, tutur Putin. Banyak riwayat menyebut ia sudah mendaftarkan diri ke KGB pada usia 17 tahun, pada 1969. Namun lamaran Putin saat itu ditolak oleh KGB dan baru diterima pada 1975. Rupanya Putin tertarik dengan dunia intelijen karena film Mata-Mata. Salah satunya adalah The Sword and the Shield yang bercerita tentang mata-mata pemberani Uni Soviet yang menggagalkan rencana Nazi Jerman. Dari film ini Putin terpesona melihat satu agen mata-mata sanggup menentukan masa depan ribuan orang. Setelah masuk ke KGB, Putin menjalani karirnya sebagai agen intelijen selama 16 tahun. Ia mendapat tugas untuk pergi ke Jerman Timur di bawah divisi luar negeri. Setelah Uni Soviet runtuh, Putin kembali pulang ke Rusia. Momen inilah yang menjadi titik balik karir sosok yang dijuluki Sang Tsar modern ini ke dunia politik. Karirnya di dunia politik bermula setelah mengenal sosok Anatoly Sobchak.
sosok yang menjadi wali kota pertama Saint Petersburg yang terpilih secara demokratis. Lewat Sobchak, Putin seperti menemukan sosok mentor yang membimbingnya ke jalur politik. Berkat Sobchak pula, pengaruh Putin di Kremlin semakin besar seiring berjalannya waktu. Selalu mengutamakan kepentingan Rusia di atas segalanya. Momentum Vladimir Putin untuk meraih jabatan politik yang lebih tinggi datang di akhir 90-an. Saat itu Rusia sedang mengalami kecamuk Perang Chechnya. Perang Chechnya I pada 1994 hingga 1996 adalah konflik yang mengguncang wilayah Chechnya, sebuah republik otonom dari Kaukasus Utara, berusaha memperoleh kemerdekaan dari Federasi Rusia. Saat itu Chechnya mengambil kesempatan usai Uni Soviet runtuh 1991. Namun deklarasi kemerdekaan Chechnya ini langsung ditolak keras oleh Rusia. Pemerintah Rusia melihat kemerdekaan Chechnya sebagai ancaman terhadap integritas wilayah mereka. Di luar dugaan Rusia, mereka kewalahan menghadapi perang gerilya yang dilakukan oleh pasukan Chechnya. Tekanan psikologis dan politis juga meningkat di Rusia karena adanya desakan internasional untuk menghentikan tindakan keras terhadap Chechnya. Pada Agustus 1996, Rusia dan Chechnya setuju untuk mengakhiri perang ini melalui sebuah perjanjian Khasavyurt. Setelah perang Chechnya I berakhir, Rusia terancam mengalami kekosongan kekuasaan. Boris Yeltsin, sang presiden, ditimpa masalah kesehatan yang cukup serius. Selain itu, krisis ekonomi pasca runtuhnya Uni Soviet juga menjadi pekerjaan rumah yang sulit dibereskan rezim Yeltsin. Di momen inilah popularitas Putin mulai meroket drastis. Ditambah nama Putin sudah di-endorse oleh penasihat utama Yeltsin, yakni Valentin Yumashev. Putin telah menunjukkan dirinya sebagai seorang liberal dan demokrat yang ingin melanjutkan reformasi pasar. Dia akan menjadi calon yang luar biasa, kata Yumashev kepada Yeltsin. Setelah resmi menjabat sebagai presiden baru Rusia, Putin langsung menghantam pasukan Chechnya. Segera setelah ia mendapat tampuk kekuasaan, perang Chechnya kedua dimulai. Alasan Putin kembali mengobarkan perang adalah menjaga kedaulatan dan kepentingan Rusia. Ya, Putin tidak memikirkan hal apapun selain menumpas segala hal yang bisa mengancam Rusia. Putin juga dengan lantang menyalahkan pasukan Chechnya atas pengeboman berbagai gedung milik pemerintah Rusia. Sifat patriotik Putin yang membela kepentingan Rusia di atas segalanya benar-benar mendapat respon positif dari rakyat Rusia. Berkat ketegasan dan tangan besi Putin, api pemberontakan Chechnya bisa dipadamkan. Sekarang Chechnya menjadi wilayah yang mendukung penuh pemerintahan Putin di Rusia. Bahkan pemimpin Chechnya, Ramzan Kadyrov, dikenal sebagai loyalis Putin. Selain membereskan kelompok pemberontak, Putin juga berhasil mengunci para oligark atau kelompok pengusaha elit. Mereka punya pengaruh yang sangat kuat di Rusia. Sejak keruntuhan Uni Soviet, di era Yeltsin, para oligark mendapat karpet merah untuk menjalankan taipan bisnisnya. Mereka bahkan diberikan akses untuk masuk ke dalam struktur pemerintahan. Namun, keleluasaan para oligark mulai terbatas sejak Putin menjabat sebagai presiden. Ia menegaskan kepada para pengusaha elit ini untuk jangan mengganggu kekuasaannya. Dengan menjalankan perintah tersebut, para oligark akan diberikan kebebasan untuk menjalankan bisnis mereka. Namun, hal tersebut kenyataannya lebih susah diwujudkan. Semakin menggurita kekayaan para oligark, maka semakin sulit menjauhkan mereka dari politik. Para oligark yang menentang Putin akan dipenjara di Siberia, diasingkan atau meninggal dalam keadaan mencurigakan. Contohnya adalah Boris Berezovsky dan Vladimir Gusinsky. Keduanya mengkritik keras kebijakan agresif Putin selama Perang Chechnya II. Putin langsung kasih paham Berezovsky dan Gusinsky dengan mengasingkan keduanya dan melucuti kekayaan dan pengaruhnya di Rusia. Jika Berezovsky dan Gusinsky hanya diasingkan, nasib lebih tragis dialami oleh Mikhail Khodorkovsky. Ia dijatuhi hukuman penjara 10 tahun setelah mengkritik pemerintahan Putin korup. Khodorkovsky disingkirkan dengan vonis dugaan penipuan dan penghindaran pajak. Sementara bagi para oligark yang setia pada Putin, mereka tetap aman dalam lindungan sang Tsar modern. Di balik kebijakan tahan besinya, Putin berhasil membuat ekonomi Rusia pulih. Pertumbuhan GDP Rusia bahkan sempat mencapai 10% pada tahun 2000. Popularitasnya pun meningkat pesat di kalangan rakyat Rusia. Berdasarkan survei, Putin juga disebut sebagai sosok pemimpin yang tangguh, tak berkompromi kalau sudah menyangkut urusan negara, dan berani melawan hegemoni Amerika Serikat di panggung dunia. Celana boxer pria wanita ini cuma 30 ribuan aja, cek linknya di bawah ini. Citra Vladimir Putin sulit diruntuhkan propaganda Barat.
Selain dicintai oleh rakyat Rusia meski punya banyak kebijakan yang pro kontra, Vladimir Putin justru menjadi lawan menakutkan untuk Barat, terutama NATO dan Amerika Serikat. Barat sudah berkali-kali mencoba berbagai propaganda untuk menjatuhkan Putin. Terbaru, nama Putin sempat masuk dalam dokumen file Epstein. Namun namanya bukan termasuk dalam golongan orang-orang gila yang menyimpang, yang melakukan berbagai macam aksi keji dan tidak manusiawi. Nama Putin ada di dalam file Epstein karena diincar oleh Jeffrey Epstein. Predator seksual ini berkali-kali mencoba untuk mendekati Putin dalam berbagai kesempatan. Epstein juga punya tujuan terselubung untuk mempromosikan sosok Ilya Ponomarev, mantan anggota parlemen Rusia. Ponomarev pernah menjadi dalang dari misi pembunuhan Putin. Ia memimpin kelompok Legiun Kebebasan Rusia, sebuah milisi pemberontak yang beranggotakan sekitar 1.600 pembangkang dan pembelot Rusia. Dalam file Epstein, nama Ponomarev direkomendasikan Epstein untuk menggantikan Putin. Awalnya banyak yang mengira Putin juga terlibat dalam skandal file Epstein karena namanya dicatut dalam dokumen. Namun ternyata namanya disebut karena menjadi target operasi Epstein dan orang-orang elit di belakangnya. Selain itu, citra Putin juga sempat berusaha dirusak oleh Donald Trump pada 2025 lalu. Trump menyebut presiden Rusia tersebut sebagai sosok yang haus darah. Julukan ini disampaikan Trump saat Putin enggan menghentikan serangan militer Rusia ke Ukraina. Ini situasi yang sangat sulit. Saya mengatakan kepada Anda bahwa saya sangat tidak senang dengan percakapan telepon saya dengan Presiden Putin. Dia ingin bertindak lebih jauh, terus membunuh orang-orang itu tidak baik, ucap Trump. Statement Trump ini seperti orang yang berbicara di depan cermin. Ia mengejek Putin dengan berbagai julukan buruk, tapi lupa kalau dirinya juga tidak suci. Entah seburuk apapun Barat dan AS berusaha menjatuhkan citra Putin, ia tetap disegani sebagai salah satu pemimpin negara adidaya di muka bumi. Rusia masih terus berdiri kokoh meski dijatuhi berbagai macam sanksi oleh Amerika Serikat setelah invasi militer ke Ukraina. Putin kini meminta Barat membuka mata lebar-lebar siapa sesungguhnya yang layak disebut sebagai penjahat dunia. То, что говорят по поводу того, что мы собираемся после Украины нападать на Европу, это полная чушь. Запугивание своего населения исключительно для того, чтобы выбивать из них деньги, из своих людей. Тем более на фоне того, что экономика садится, уровень жизни падает, совершенно верно. Это очевидно просто. Это все признают. Это не пропаганда какая-то, это то, что происходит в реальной действительности. Им нужно оправдаться. Так вот они и пугают свое население, возможно, российской угрозой. А сами распространяют свой диктат на весь мир. Sneakers keren bahan impor ini lagi banting harga sampai 200 ribuan. Buruan check out pakai link di bawah ini. Bagaimana menurutmu? Apakah Vladimir Putin adalah pemimpin yang patut dicintai karena memprioritaskan kepentingan Rusia di atas segalanya? Atau justru propaganda Barat tentang kebengisan Putin memang benar dan pantas untuk diyakini?